Didukung oleh solidkah PDI Perjuangan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo? Sudah dua elit Partai Banteng Moncong Putih yang dipanggil Dewan Kehormatan PDI Perjuangan karena diduga melempar sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto. Analis politik menilai PDI Perjuangan harus serius merapatkan barisan agar basis elektoralnya dapat bertahan. Nah, sebagai petugas partai ya mereka menjalankan apa yang menjadi keputusan partai. Nah, pertanyaannya keputusan partai itu apa? Dengan cara apa diambil? Bagaimana mekanismenya? Apakah cara, mekanisme, dan proses penetapan keputusan partai itu dilakukan dengan cara-cara demokratik? Itulah pertanyaannya memang gitu. Jadi kalau cara-cara seperti ini, katakanlah yang demokratik itu diabaikan, ya itu akan selalu punya potensi perlawanan dari dalam. Perlawanan dari dalam menjadi tantangan yang tengah dihadapi pimpinan PDI Perjuangan. Walau baca pres PDIP telah resmi dipilih, keputusan Ketua Umum itu agaknya tak otomatis diikuti seluruh kader Partai Banteng Moncong Putih. Politisi senior PDIP, Effendi Simbolon misalnya, dalam pertemuan Marga Simbolon atau PSBI, Effendi diduga melempar sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto. Kita bisa membaca lah, ya, secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Untuk meredam kegaduhan, Effendi Simbolon segera dipanggil Dewan Kehormatan. Saat diklarifikasi, Effendi menyatakan tetap tegak lurus mengikuti perintah Megawati. Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun klarifikasi Effendi Simbolon tak otomatis membuyarkan dugaan pembelotan. Analis politik menyatakan apresiasi Effendi kepada Prabowo dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan. Pernyataan Bung Effendi Simbolon itu seperti mendua ya. Di satu sisi beliau mengatakan tidak ingin men-challenge keputusan partai yang sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Tetapi saat yang sama Effendi Simbolon mengatakan bahwa pemimpin ke depan harus pemimpin yang punya kehandalan. Dia mengatakan itu ada di sosok Prabowo Subianto. Analis politik Ray Rangkuti juga memperkirakan kehadiran Prabowo dalam acara Marga Simbolon merupakan taktik menyamarkan penggalangan dukungan. Kita tidak melihat relevansi yang cukup kuat secara politik dan secara kultural kehadiran Pak Prabowo ke dalam acara itu gitu ya. Pertama, secara politik umumnya masyarakat Batak itu kan lebih mendukung PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita lihat hasil pemilu 2014-2019 yang lalu gitu ya. Nah, yang kedua, secara kultural ya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Prabowo, ya marga-marga Simbolon di dalam persatuan itu gitu. Sehingga kehadiran Pak Prabowo itu nggak bisa dimaknai sekedar itu tadi misalnya basa-basi macam-macam dan seterusnya. Ya oleh karena itu saya kira kalaupun itu basa-basi itu basa-basi yang berlebihan ya, yang bisa dimaknai ya memang ada keinginan tertentu mungkin di kalangan warga PDI Perjuangan itu untuk secara terbuka mendukung Pak Prabowo, apalagi kalau sampai misalnya ya Pak Jokowi juga mungkin secara terbuka akan menyatakan dukungan. Apapun motivasinya, pendukung Prabowo mengapresiasi pernyataan Effendi Simbolon. Karena kan dia sangat dekat sekali nih dengan Mas Ganjar ya kan. Ya. Dia kan temannya satu partai. Dia yakin sekali Mas Ganjar memang tidak layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Atas pertimbangan dan penilaian ungkapan jujur dari Pak Effendi Simbolon tadi. Effendi Simbolon hanya salah satu elit Partai Banteng Moncong Putih yang diduga tak mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga dipanggil Dewan Kehormatan Partai karena diduga memberi sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto.
Namun beberapa waktu kemudian, dalam sebuah acara di Solo, Prabowo tampak kembali didampingi Gibran. Kalau kita tetap menganggap bahwa kader itu, anggota itu adalah petugas gitu ya, dalam pengertian menjalankan apa yang menjadi keputusan partai, sementara keputusan partai itu misalnya diambil dengan cara yang elitis gitu, ya potensi yang seperti ini menurut saya nggak akan pernah hilang gitu. Ini soal wibawa saja. Nanti kalau wibawa katakanlah ketumnya ataupun orang-orang elitnya makin berkurang seiring dengan itu, ya perbedaan-perbedaan akan muncul dengan sendirinya gitu ya. DPP PDIP akhirnya menemukan cara jitu untuk mengikat dukungan Gibran kepada Ganjar Pranowo, yaitu dengan merekrut Gibran dalam tim sukses Ganjar. Namun PDIP tampaknya belum menemukan cara jitu untuk mengikat dukungan Joko Widodo. Secara formal, Joko Widodo menampilkan dukungan terhadap Ganjar. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Di luar forum partai, Joko Widodo tak mau mengarahkan loyalisnya untuk mendukung Ganjar. Loyalis Joko Widodo yang tergabung dalam kelompok relawan Projo mulai mendekati kubu Prabowo. Walau belum resmi menentukan sikap, pertemuan dengan tim pemenangan Prabowo dinilai sebagai sinyal dukungan. Ya nggak apa-apa, orang mau bilang 100% nggak apa-apa. Itu kan haknya masing-masing. Ada yang bilang 150% besok-besok juga nggak apa-apa. Yang pasti kita percaya pada, kalau kita pakai istilahnya lagu zaman dulu, getar-getar asmara. Sebagai kelompok yang selalu menyatakan tegak lurus mengikuti arahan Joko Widodo, bisa jadi manuver politik Projo adalah pesan politik Joko Widodo. Ada upaya pengkonsolidasian basis kekuatan pemilih loyal Pak Jokowi untuk diambil alih, di take over oleh mesin politik Pak Prabowo. Problemnya Mas Reno, ketika kemudian misalnya teman-teman PDIP merasa tidak gelisah, tidak ketar-ketir atas apa yang dilakukan oleh tim dari lingkaran Pak Prabowo untuk mengambil alih basis pemilih loyal Pak Jokowi, problemnya adalah ada upaya itu yang kemudian akan menggerus secara perlahan basis pemilih loyal Jokowi yang seharusnya masuk ke PDIP, yang seharusnya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Nah, situasi inilah yang kalau misal kemudian dibiarkan oleh PDIP misalnya, yang notabene kita tahu Pak Jokowi adalah panjangan tangan atau petugas partai dari PDIP, kalau terjadi pembiaran secara langsung, secara perlahan akan terjadi penggerusan basis elektabilitas dari basis pemilih yang dulu berada di PDIP. PDIP dinilai tengah mengalami krisis legitimasi. Salah satu indikatornya munculnya spanduk bertuliskan Jokowi pilih Ganjar Presiden di Kota Semarang. Padahal Jawa Tengah terkenal sebagai kandang banteng. Jokowi pilih Ganjar Presiden. Perlu betul itu diumumkan di ruang publik yang seakan-akan yang sekarang terjadi itu adalah krisis legitimasi di kandang sendiri. Jadi nggak yakin bahwa yang bernama Jokowi itu akan pilih Ganjar. Dan itu dinyatakan lewat spanduk penegasan di rumahnya sendiri di Semarang. Semarang itu wakil wali kotanya adalah PDIP. DPR di Semarang itu, kota Semarang itu 19 dari 50 kursi milik PDIP. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya sudah dapat meramal munculnya kader nakal. Saat deklarasi dukungan Ganjar Pranowo sebagai baca pres PDIP April lalu, kata disiplin 3 kali diulang Megawati. Laksanakan perintah harian Ketua Umum ini dengan penuh disiplin, penuh disiplin, penuh disiplin. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Deni JA, elektabilitas Prabowo berada di puncak dengan angka 34,3%. Begitu pula dengan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Prabowo tercatat paling tinggi
dengan angka 35,8%. Kedua survei juga menunjukkan elektabilitas Prabowo terus meningkat, sementara elektabilitas Ganjar makin tergerus. Endorse Jokowi sangat berpengaruh kepada elektabilitas. Jadi siapa yang paling dekat dengan Jokowi itu akan mendapatkan limpahan suara pemilih Jokowi tentunya. Karena pada survei pada pemilu yang lalu, pemilih presiden dalam hal ini yang memilih Jokowi itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang memilih PDIP. Bahkan mungkin separuhnya gitu ya. Artinya tidak semua pemilih Jokowi memilih PDIP, juga tidak serta-merta memilih pilihannya PDIP gitu. Jadi sisa di luar dari PDIP yang memilih Jokowi itu juga tidak sedikit ya, banyak. Jadi sehingga sangat berpengaruh.